Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi dzawil huda. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah menghidupkan kita, Allah melahirkan kita tergolong dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang umat Rasulullah adalah khairu ummatin, adalah umat yang terbaik dan umat yang pertama yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga umat yang paling pertama yang mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli dan sahabat. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, di malam yang berbahagia ini saya sebagai penceramah sedikit mengingatkan tentang satu kewajiban yang hampir dari kita hampir semua melupakan, padahal itu kewajiban yang efeknya lebih besar dari kewajiban yang lain, yaitu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah kewajiban yang umat Nabi Muhammad dilebihkan oleh Allah terhadap umat yang lain. Karena ini Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu wahai umat Nabi Muhammad, khaira ummatin adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik artinya umat yang menjadi saksi untuk umat sebelumnya. Umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat menjadi saksi untuk umat sebelum kita, umat nabi-nabi yang lain. Dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah melanjutkan, kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah umat terbaik. Sebabnya apa ya Allah? Yang apabila nanti tidak kita lakukan itu sebab, maka kita akan rusak. Akan Allah ancam dengan ayat yang lain. Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah sebab umat Nabi Muhammad lebih dari umat yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan yang ma'ruf, artinya sesuatu yang sesuai syariat. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah yang mungkar yang bertentangan dengan syariat. Ini dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Malahan di sebagian ayat yang lain Allah membedakan antara mukmin dengan munafikun. Letak perbedaan al-mu'minun dengan munafikun di ayat yang sama, di satu surat, di dua ayat yang berbeda berdekatan. Allah katakan al-mu'minuna wa al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum li ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini munafikun. Sifat munafikun adalah orang-orang yang mereka itu saling membantu dalam mencegah ke ma'ruf. Jadi perbuatan ma'ruf mereka cegah. Nanti Allah ngasih tahu salah satu contohnya. Mereka berusaha sebisa mungkin perbuatan ma'ruf yang kebaikan tidak boleh terjadi. Tapi wa ya'muruna bil munkar, dan mereka memerintah sesuatu yang mungkar. Setiap yang mungkar mereka yang ngedorong, mereka yang mengangkat, mereka yang bikin banner, mereka yang bikin pengumuman, mereka yang mengangkat bikin promosi di mana-mana. Inilah sifat munafikun, yaitu mencegah yang ma'ruf dan memerintah yang mungkar. Kemudian contohnya Allah katakan di ayat, salah satu ayat Al-Quran juga, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina fi as-sadaqat minal mu'minina fi as-sadaqat fa in walladzina la yajiduna illa juhdahum sakhirallahu minhum sakhirallahu fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Ini sifat munafikun adalah orang-orang, kata Allah, yang mereka mencaci, menghina, merendahkan
orang yang banyak bersedekah di kalangan mukmin. Kalangan mukmin karena ada dua manusia mukmin, ada yang banyak rezeki alhamdulillah sehingga bersedekah banyak. Tapi ada yang sedikit rezeki sehingga bersedekah sedikit. Karena memang itu kemampuannya. Kalau orang munafikun berusaha itu dua-dua tidak terjadi. Yang banyak uang tidak boleh terjadi sedekah yang banyak. Mereka berusaha juga menghalangi yang sedikit uang untuk tidak bersedekah dengan yang sedikit yang dia miliki. Kata Allah, alladzina yalmizuna almutawwi'ina fi shadaqat. Orang munafikun adalah orang yang selalu menghina ataupun merendahkan orang-orang yang mukmin yang memperbanyak sedekah. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, dalam tafsir, itu orang mukmin dulu di kalangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalangan sahabat yang memiliki banyak uang, kadang-kadang mereka bersedekah sampai setengah dari seluruh harta yang dimiliki. Ada yang sebagian seperti Sayyidina Abu Bakar bersedekah seluruh harta yang dimiliki, tidak memiliki apa-apa, semua dihibahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas munafikun dalam hal ini? Mereka tidak mau itu terjadi. Sehingga mereka merendahkan ini orang yang bersedekah banyak. Mereka katakan, disebutkan dalam kitab tafsir, itu mukmin sedekah yang banyak untuk ria doang. Itu untuk menampakkan biar dapat pujian. Direndahkan. Orang yang banyak bersedekah disalahkan. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan juga mereka merendahkan, menghina, ini orang munafikun ini, menghina orang-orang yang bersedekah cuma sekedar kemampuan. Misalkan ada orang yang punya harta 10.000, dia sedekah 5.000. Itu juga jadi sasaran hinaan dari munafikun. Memang itu tugas munafikun. Mereka tidak mau yang ma'ruf tidak boleh terjadi di permukaan bumi. Sesuatu yang baik tidak boleh terjadi. Orang yang infak banyak dituduh ria. Ini ria. Yang infak sedikit dibilangin pelit. Wah, itu pelit, Masya Allah. Sedekah sedikit. Ngapain sedekah sedikit? Untuk apa sedekah cuma 5.000? Kita butuh bikin masjid 1M misalkan. Ini sedekah cuma 5.000, 1.000, 2.000. Akhirnya mereka tidak mau. Padahal ini orang yang kemampuan cuma segitu. Tapi munafikun itu tidak diinginkan. Alladzi, itulah contoh yang Allah, salah satu contoh dari sifat munafikun yang mereka sebalik dari mukmin yang sebenarnya. Mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu mukmin. Mukmin yang benar, mukmin yang hakiki, yang bukan munafikun. Munafikun bagian dari mukmin juga sebagian, tapi sifat an-nifaq inilah yang mengakibatkan dia tidak mau terjadi yang ma'ruf dan berusaha untuk mengangkat yang mungkar. Yang mungkar semua dipromosi sama dia, berusaha di-share kemana-mana kalau itu sesuatu yang mungkar. Coba kita contoh, kalau misalkan lagi ada apa dulu yang pernah terjadi konser di Indonesia, itu pengumuman di mana-mana, promosi di mana-mana. Kenapa itu? Karena memang itu tujuan dari munafikun. Yang mungkar harus tersebar, yang ma'ruf harus tertinggal. Yang ma'ruf tersebut berusaha dihilangkan di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita sebagai mukmin supaya tidak termasuk dalam golongan munafikun yang Allah kasih contoh tadi. Giliran ada orang bersedekah banyak dituduh ria. Giliran ada yang bersedekah sedikit dibilangin pelit. Yang tujuan supaya yang sedikit bersedekah tidak bersedekah lagi, yang sedekah banyak supaya dia meninggalkan. Itulah tujuan satu dari munafikun. Makanya sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kita umat Nabi Muhammad dilebihkan oleh Allah cuma dengan satu sebab ini, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah sesuatu yang mungkar. Ini perbuatan memang enak didengar tapi sulit untuk diucapkan. Tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang jika kita meninggalkan ini Allah akan mengancam dengan satu ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wahai mukmin, kata Allah, wahai orang muslimin, wattaqu fitnatan, hindarilah, takutlah ke sebuah fitnah. Fitnah di sini artinya bala, ujian dari Allah, bala dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Ketika Allah turunkan bala, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, maka itu bala tidak akan mungkin cuman menimpa orang-orang yang zalim dari kalian. Tidak. Ketika Allah turunkan bala pasti menyeluruh.
Ini akibat dari ketika ulama mengatakan yang melakukan maksiat karena maksiatnya. Allah turunkan bala, ketika Allah turunkan bala tidak ke orang mau orang baik, tidak baik, kafir, mukmin, ketika Allah turunkan bala ke semua. Kemudian sebabnya kenapa? Bagi yang bermaksiat karena maksiatnya. Bagi yang tidak bermaksiat karena tidak melarang orang maksiat. Makanya dalam hal ini kata Allah, wattaqu fitnah, takutlah ke sebuah bala yang Allah turunkan. Ketika Allah turunkan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Di sini Allah pakai nun taukid, la tusibanna. Ini taukid kalau orang yang pelajari ilmu nahwu, ilmu grammar bahasa Arab, yang artinya untuk menguatkan. Artinya tidak mungkin cuman menimpa orang-orang yang zalim doang. Tidak, pasti menyeluruh. Itu ketika Allah turunkan bala. Apakah itu terjadi di Indonesia? Terjadi, Pak. Beras mahal, telur mahal. Itu Allah tidak membedakan telur mahal ketika orang misalkan orang alim ataupun orang saleh datang jadi murah. Tidak, tetap mahal. Semua negara kita dah hancur porak-poranda sekarang. Penyebab kenapa? Ialah tadi amar ma'ruf nahi mungkar sudah dihilangkan. Sekarang kalau kita keluar di jam 8 pagi, jam 10 pagi di jalan, Pak, semua orang-orang di depan itu banyak orang yang melawan Tuhan secara terang-terangan. Di bulan Ramadan melawan Tuhan. Apa artinya dia jualan siang hari di bulan Ramadan terang-terangan? Artinya sama dengan dia mengatakan seolah-olah, ya Allah, engkau wajibkan Ramadan, saya di luar, enggak mau tahu. Engkau wajibkan, seolah-olah dia melawan Tuhan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini umat Nabi Muhammad akan ditolerir sama Allah. Masih ada pintu maaf walaupun mereka bermaksiat banyak. Malam yujahiru, selama mereka belum menampakkan maksiat. Seperti yang sekarang, Pak, subhanallah, jam 10 minum kopi. Tidak ada satupun mulut yang berani ngucapin, oh ini jangan makan jangan sekarang. Tidak ada satupun manusia yang berani mengucapkan, oh jangan makan di siang hari, ngerokok siang hari. Subhanallah. Ini siapa yang melarang? Ketika Allah turunkan bala dengan seluruh bala, tidak mungkin yang kena itu orang doang. Tidak mungkin Allah turunkan bala ke penjual siang hari di bulan Ramadan. Umat Nabi Muhammad akan dimaafkan oleh Allah selama belum mereka menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan. Karena ketika maksiat ditampakkan, maka saat-saat itu seolah-olah umat Nabi Muhammad mengatakan ke Allah, ya Allah, kami sebagai lawan kau, ya Allah. Engkau wajibkan puasa, bagi kami enggak wajib. Kami ini lebih tinggi dari engkau, ya Allah. Makanya di sinilah sehingga ketika turun azab, ketika turun bala, tidak mungkin Allah khususkan ke orang yang zalim, pasti ke semua. Makanya mulai dari sekarang, mulai dari malam ini selama masih mumpung di bulan Ramadan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Din agama Islam ini adalah nasihat. Din ibarat nasihat. Salat, puasa, semua bagian dari agama. Tapi salah satu hal yang paling tinggi dalam agama adalah nasihat. Nasihat, ketika ulama mendefinisikan kata nasihat, ketika ulama menafsirkan hadis ini, an-nasihah, nasihat adalah kullu fi'lin wa qawlin yuqsadu bihi maslahatan lil ghair. Iaitu nasihat adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang bertujuan untuk memberi maslahah buat orang lain. Dan ini nasihat, yang pertama jangan diingat bahawa itu tugas ulama, tidak. Tugas ulama, tugas para dai, para ustaz mengajarkan ini benar, ini salah. Sedangkan tugas yang melarang yang salah, mengajak yang benar siapa? Itu bukan tugas ulama, iya, tapi itu beban ke semua. Beban ke kita juga, itu tugas ulama itu. Saya di luar, enggak ada. Saya bukan bidang agama. Sehingga tidak diwajibkan amar ma'ruf, tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas semua mukmin. Bapa wajib mencegah anaknya, wajib mencegah istrinya. Maka semua pemerintah wajib mencegah rakyatnya. Anak wajib mencegah saudaranya. Akhirnya semua ma'ruf diangkat, mungkar kita hilangkan di permukaan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap bahawa amar ma'ruf tugas ulama doang. Tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar tugas semua.
tugas semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum, kata Allah, kalian itu wahai umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Para ustaz, para kiai? Bukan. Semua umat Nabi Muhammad, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, semua umat Nabi Muhammad Allah bebankan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Cuman dengan kemampuan masing-masing. Misalkan kita memiliki kemampuan untuk mencegah keluarga, ya khair keluarga. Kita tidak mampu kecuali mencegah adik, ya khair mulai dari adik. Misalkan kita enggak mampu sama sekali mencegah